Renungan malam sebelum tidur. Sahabat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Suatu pagi, Stephen Covey, penulis buku Seven Habits, menaiki sebuah kereta api. Keadaan pagi itu di kereta cukup tenang. Para penumpang ada yang membaca koran, ada yang duduk diam, ada yang sedang mengantuk, dan beberapa lagi melamun. Tiba-tiba ketenangan itu dihebohkan dengan kehadiran seorang pria dan ketiga anaknya yang membuat suasana menjadi gaduh dan mengganggu seluruh gerbong. Tetapi pria itu terlihat cuek dengan sikap anak-anaknya yang menjengkelkan tersebut. Covey tentu saja coba menahan jengkelnya, tetapi karena sudah merasa terganggu, akhirnya ia pun berkata, "Pak, anak-anak Anda benar-benar mengganggu. Bisakah Anda sedikit mengendalikan mereka?" Pria itu menjawab dengan pelan, "Oh, Anda benar. Maaf. Seharusnya saya harus melakukan sesuatu. Kami baru saja pulang dari rumah sakit. Ibu mereka baru meninggal 3 jam yang lalu. Saya tidak tahu harus berpikir bagaimana. Dan saya kira anak-anak juga tidak tahu bagaimana harus menghadapinya." Setelah mendengar ucapan itu, hati Covey merasa iba. Semuanya berubah dalam sekejap. Ia mulai melihat dan berpikir secara berbeda. Saudaraku, semua kekesalannya lenyap pada hari itu, dan hatinya dipenuhi kepedihan dari pria itu. Rasa simpatik dan belas kasihan pun muncul di hati Covey. Dari kehidupan ini, terkadang kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang membuat kita jengkel, sehingga memicu kita untuk berprasangka negatif, marah, dan sulit untuk mengontrol kesabaran. Kita tidak sabar dengan sikap teman yang menjengkelkan. Kita benci dengan anak-anak yang suka membuat gaduh. Kita kesal dengan anak-anak jalanan yang punya etika rendah. Kita jijik melihat para wanita tunasusila, dan masih banyak hal lain yang membuat kita jengkel. Dalam keadaan seperti inilah, diperlukan kesabaran dalam diri kita. Dengan kesabaran itulah, kasih bisa mengalir dari hati kita untuk mengerti keberadaan mereka. Sahabatku, cobalah untuk mengerti keberadaan orang di sekitar kita dengan hati dan pikiran yang lebih terbuka. Seberapa sering kita memfokuskan pikiran kita terhadap keadaan diri kita sendiri, sehingga menutup mata rohani kita untuk peka akan keadaan orang lain. Satu kunci agar kita bisa bersikap sabar dan mengasihi orang lain, yaitu diperlukan suatu penglihatan dari kacamata yang berbeda. Saat kita merasa kesepian, cobalah berbagi dengan seseorang yang merasakan hal yang sama. Saat kita sedih, cobalah memberikan penghiburan dengan orang yang lebih mengalami kesulitan daripada kita. Sikap seperti inilah yang membantu kita untuk tidak terlalu fokus pada diri kita. Sikap empati
sikap yang penuh dengan kasih yang seperti ini, yang telah Yesus ajarkan melalui tindakannya, melalui teladan untuk kita semua. Tuhan tidak berfokus pada kesenangan pribadinya sebagai raja, sehingga membuat ia rela menjadi hamba bagi manusia yang membutuhkan pelayanannya. Mari belajar mengasihi dengan tulus hati, dengan lebih memahami apa yang tengah dialami orang-orang di sekitar kita. Seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita berdoa. Tuhan, beri kami kemampuan agar tidak mementingkan diri sendiri dan kesabaran agar mampu memandang keberadaan orang di sekitar kami dengan kasih. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, apabila Anda merasa diberkati oleh renungan malam ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar Anda agar renungan-renungan yang akan datang dapat Anda nikmati lagi. Tuhan memberkati.